Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulina Karmasakir dari kelas A18I Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan materi terkait transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terkait jual beli obligasi. Transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Ini adalah ilustrasinya, di mana obligasi yang diterbitkan oleh PT Induk dibeli oleh PT Anak. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Jadi, setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari penarikan konstruktif tidak dicatat pada akun terpisah perusahaan afiliasi. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan dan kerugian konstruktif. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi berikut. Pertama, perusahaan penerbit, yaitu perusahaan induk maupun anak, dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. 2. Perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri atau disebut juga pendanaan kembali. 3. Perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. 4. Perusahaan afiliasi dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Mengapa keuntungan atau kerugian ini disebut konstruktif? Keuntungan atau kerugian ini disebut konstruktif karena merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan diakui dari sudut pandang entitas konsolidasi, tetapi tidak dicatat dalam pembukuan terpisah perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah 1. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi dari entitas lainnya pada harga selain nilai buku obligasi tersebut. 2. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari pinjaman meminjam secara langsung di antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pembelian obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta.
tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium anamortisasi 100.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 1 juta 10.000, di mana 1 juta 10.000 tersebut didapat dari nilai nominal 10 juta ditambah premi 100.000 dikali 10%. Kemudian harga beli sebesar 950.000, maka akan didapat keuntungan konstruktif sebesar 60.000 yang dihitung dari 1 juta 10.000 dikurang dengan 950.000. PT Anak akan mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi PT Induk pada kas sebesar 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2017, di sebelah debit, utang obligasi sebesar 1.010.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk sebesar 950.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 60.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, utang obligasi PT Induk, nilai buku obligasi 10.100.000 dikurang dengan 10% obligasi sebesar 10 juta, maka didapatkan premium sebesar 100.000 yang akan diamortisasi selama 5 tahun sebesar 20.000 per tahun. Mengapa dilakukan amortisasi premi? Karena untuk mengurangi nilai obligasi sehingga nilai nominal obligasi kembali seperti semula. Sedangkan investasi obligasi PT Anak, nilai buku obligasi 1 juta dikurang dengan harga beli 950.000, maka didapatkan diskon obligasi sebesar 50.000 yang akan diamortisasi selama 5 tahun sebesar 10.000 per tahun. Diskon ini harus diamortisasi untuk menambah harga beli sehingga nilai buku obligasi kembali seperti semula. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Induk dan PT Anak. Pembukuan PT Induk. Beban bunga obligasi 10% dikali 10 juta yaitu sebesar 1 juta dikurang dengan amortisasi premium obligasi sebesar 20.000, maka didapat beban bunga sebesar 980.000 dikali 10% sama dengan 98.000. Sedangkan pembukuan PT Anak, pendapatan bunga obligasi 10% dikali 1 juta yaitu sebesar 100.000 ditambah dengan amortisasi diskon obligasi 10.000, maka didapat pendapatan bunga sebesar 110.000. Resiprokal sebesar 110.000 dan 98.000. Selisihnya yaitu 12.000 dicatat sebagai gain atau gain perbagian selama 1 tahun. Pembukuan PT Induk. Pada tanggal 1 Juli, beban bunga pada kas sebesar 500.000 yang didapat dari 10 juta kali 10% kali setengah tahun. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, utang bunga pada beban bunga sebesar 500.000. Utang obligasi pada beban bunga sebesar 20.000 yang didapat dari 100.000 premium bagi 5 tahun. Sedangkan pembukuan oleh PT Anak kas pada pendapatan bunga sebesar 50.000, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000, investasi dalam obligasi untuk induk dalam pendapatan bunga sebesar 10.000 yang didapat dari 50.000 premium dibagi 5 tahun. Kemudian, obligasi yang beredar 31 Desember 2017, PT Induk. Nilai nominal obligasi sebesar 10 juta, premium obligasi 100.000 dikurang 20.000 sama dengan 80.000, maka didapat nilai buku obligasi sebesar 10.080.000 kali 10% sama dengan 1.008.000. Sedangkan pada PT Anak,
Investasi obligasi 1 Januari 2017 sebesar 950.000 ditambah dengan diskon obligasi 10.000, maka investasi obligasi 31 Desember 2017 sebesar Rp960.000. Berikut adalah akun resiprokal 31 Desember 2017. Ayat jurnal eliminasi untuk kebutuhan konsolidasi PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut. Utang obligasi 10% sebesar 1.008.000 pada investasi dalam obligasi PT Induk 960.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 48.000 di sebelah kredit. Ayat jurnal A ini mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi 48.000. Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukuan terpisah PT Induk dan Anak per 31 Desember 2017. D. Pendapatan bunga 110.000 pada beban bunga 98.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Ayat jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah induk dan anak melalui amortisasi pada tahun 2017. Jumlah perbedaan ini adalah 12.000. Apabila dikredit ke keuntungan atas penarikan obligasi, maka akan menghasilkan keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya yaitu 60.000. Jika jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akun dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Selanjutnya, ayat jurnal C, laba dari PT Anak pada investasi dalam PT Anak sebesar 202.000. Ayat jurnal C ini untuk mengeliminasi keuntungan dari PT Anak. D. Beban hak minoritas pada hak minoritas sebesar 66.000. Ayat jurnal D ini untuk menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. Selanjutnya, E. Di sebelah debit, laba ditahan PT Anak 4 juta, saham biasa PT Anak 5 juta, lalu di sebelah kredit, investasi dalam PT Anak 6.300.000, hak minoritas 2.700.000. F. Utang bunga pada piutang bunga sebesar 50.000. Ayat jurnal F mengeliminasi jumlah resiprokal, utang bunga, dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Ini menyebabkan utang bunga pada neraca sebesar 450.000, yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal 9 juta. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini karena PT Induk yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan ke perusahaan penerbit obligasi. Selanjutnya, pembukuan PT Induk 31 Desember 2017. Pendapatan dari PT Anak yaitu dihitung dari laba PT Anak 70% kali 220.000 sama dengan 154.000. Laba konstruktif 60.000, laba perbagian 60.000 bagi 5 tahun sama dengan 12.000, maka didapat hasilnya adalah 202.000. Jurnalnya adalah A. Investasi pada anak pada laba dari anak sebesar 154.000, B. Investasi pada anak pada laba dari anak sebesar 60.000, C. Laba dari anak pada investasi pada anak sebesar 12.000. Berikut laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak yang disajikan setelah pengeliminasian. Itulah penjelasan materi terkait transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terkait jual beli obligasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.